Halo, selamat datang lagi nih di sesi pembahasan kita. Kali ini kita mau ngobrolin sesuatu yang ya pasti kita semua lakuin lah ya. Tidur, Setiap hari pasti. iya kan? Iya. Tapi kita nggak lihat dari sisi kesehatan biasa gitu ya. Kita mau coba pahami tidur dari kacamata Islam nih. Kita pakai sumber-sumber yang udah Anda kasih juga, ada Al-Quran, terus ada hadis, sama pandangan ulama juga. Betul. Jadi bahannya lumayan lengkap nih kita. Ada firman Allah langsung, ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, plus ya itu tadi penjelasan dari para ahli ilmu Islam. Komplit lah. Nah, iya. Jadi misi kita sekarang ini simple, tapi kayaknya dalam deh. Kita mau cari tahu bukan cuma apa aja sih yang sebaiknya dilakuin sebelum atau sesudah tidur menurut Islam, tapi lebih ke kenapa gitu loh. Kenapa itu penting? Apa makna di baliknya ya? Nah, itu dia. Apa makna spiritualnya? Apalagi mungkin buat Anda yang baru mulai kenalan sama Islam atau lagi mendalami, wah ini bisa jadi cara keren buat ngeliat gimana ajaran ini nyentuh banget hal-hal keseharian kita. Oke deh, yuk kita bedah bareng-bareng gimana caranya tidur yang biasa banget, ternyata wah ada sisi spiritualnya. Sip. Bisa kita mulai dari dasarnya dulu kali ya, pondasinya. Gimana Al-Quran sendiri ngomongin soal tidur? Ada satu ayat nih yang penting banget di surat Az-Zumar ayat 42. Oh ya, ayat itu. Bunyinya kan, Allah mewafatkan jiwa seseorang ketika matinya dan mewafatkan jiwa yang belum mati dalam tidurnya. Sebentar. Ini kok kedengarannya serius banget ya? Mewafatkan jiwa pas tidur. Maksudnya gimana sih ini sebenarnya? Disamain sama mati gitu? Nah, ini dia nih salah satu konsep kunci banget dalam Islam tentang tidur. Ayat ini lugas banget bilangnya kalau kondisi tidur itu ya mirip sama kondisi wafat atau mati. Tapi sifatnya sementara aja. Oh, sementara ya? Iya, makanya para ulama sering nyebut tidur itu al-maut al-ashgar. Gampangnya kematian kecil. Kematian kecil. Oh, oke. Logikanya kan pas kita tidur kesadaran kita hilang tuh. Kita nggak punya kendali penuh atas diri kita kan. Nah, dalam pandangan Islam, saat itulah jiwa kita itu kayak dipegang, digenggam gitu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bukan cuma perumpamaan puitis gitu ya, tapi emang penjelasan teologis tentang apa yang terjadi sama ruh atau jiwa kita pas lagi nggak sadar itu. Tepat sekali. Dan dampaknya wah itu gede loh. Coba deh Anda pikirin, kalau tidur itu kematian kecil. Berarti bangunnya, Nah, berarti bangun tidur itu jadi semacam kebangkitan kecil kan? Setiap pagi kita bisa melek lagi. Itu karena Allah ngembaliin jiwa kita. Yang menarik banget di sini tuh, gimana konsep ini harusnya bikin kita jadi, wah bersyukur banget tiap bangun. iya. Dikasih kesempatan hidup lagi, satu hari lagi. Itu murni kuasa Allah. Sekaligus jadi pengingat terus-menerus kalau ya hidup mati kita itu sepenuhnya di tangan Allah. Wah, bener juga ya. Langsung beda gitu rasanya mikirin tidur kalau gitu. Bukan cuma soal badan capek perlu istirahat, tapi ada proses spiritual gede yang terjadi. Ini penting banget nih, mungkin buat Anda yang baru belajar Islam, ngelihat hal sehari-hari bisa punya makna gini. Betul. Nah, dari konsep dasar ini, gimana penerapannya sehari-hari? Kan ada tuh anjuran-anjuran dari Nabi Muhammad SAW soal tidur. Salah satunya, dari hadis Tirmidzi, apabila tamu hendak menuju tempat tidurmu, berwudulah terlebih dahulu. Sebagaimana wudu untuk sholat. Ini unik nih. Wudu kan biasanya buat sholat ya. Identik sama sholat, iya. Kok ini dianjurin buat tidur juga? Apa hubungannya sih? Nah, ini nunjukin betapa pentingnya konsep toharah. Apa itu? Bersuci dalam Islam. Wudhu itu kan tindakan bersih-bersih fisik ya, muka, tangan, kaki. Tapi punya dimensi spiritual yang kuat banget. Oh gitu? Tujuannya kan ngebersihin diri dari hadas kecil, biar sholatnya sah. Nah, dengan dianjurkan wudhu sebelum tidur, seorang muslim itu diajak buat jaga kondisi suci dirinya. Bahkan pas lagi nggak sadar, pas tidur. Jadi pas mati kecil itu tetap dalam kondisi suci gitu ya? Dan kebersihan batin. Buat Anda yang baru kenal Islam, ini contoh bagus nih gimana ajaran Islam itu nggak kaku, tapi ngalir aja ke semua aktivitas, termasuk istirahat. Oke. Jadi kesucian itu penting, nggak cuma pas mau ibadah formal kayak sholat, tapi juga pas mau istirahat total kayak tidur ya? Masuk akal sih kalau nyambungnya ke kematian kecil tadi. Terus, di hadis Tirmizi yang sama itu, dan dikuatin juga sama ulama kayak Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ada anjuran lain soal posisi tidur,
lalu berbaringlah pada sisi kananmu. Nah iya, Ibnu Qayyim malah nambahin detail, meletakkan tangan kanan di bawah pipinya. Nah, soal posisi tidur yang spesifik ini, kenapa harus miring ke kanan? Ada penjelasan lain nggak? iya posisi tidur miring ke kanan, terus tangan kanan di bawah pipi kanan, itu statusnya sunnah. Sunnah ya. Artinya, itu praktik yang dicontohkan langsung dan dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, ngikutin sunnah Nabi itu bukan sekedar ikut-ikutan ya, tapi itu bentuk ekspresi cinta kita, ketaatan kita ke beliau dan ya tentu ke Allah juga. Oh, jadi lebih ke situnya ya? Iya, penekanan utamanya di situ. Mungkin kalau diteliti dari sisi medis modern ada manfaatnya juga, kita nggak bahas itu sekarang. Tapi fokusnya di sini adalah karena inilah yang dilakukan dan diajarkan Rasulullah. Jadi ngelakuinnya itu jadi wujud kita nyoba neladanin panutan kita. Ini juga poin penting buat dipahami, apalagi buat Anda yang lagi belajar Islam, bahwa ngikutin contoh Nabi bahkan dalam hal kecil gini, itu punya nilai spiritual. Paham. Jadi lebih ke aspek meneladani ya, sebagai bentuk cinta dan taat. Bukan semata-mata manfaat fisik, walau mungkin ada. Nah ini nih bagian yang menurut saya pribadi, wah sangat menarik. Doa-doa khusus. Iya, doa sebelum tidur dan bangun tidur. Betul. Dan ini rasanya klop banget sama konsep kematian kecil tadi. Dari hadis riwayat Bukhari kan disebutin tuh, sebelum tidur Nabi berdoa, Allahumma bismika amutu wa ahya. Artinya kan, ya Allah, dengan namamu aku mati dan aku hidup. Wah, ini kan langsung banget ya, nunjuk ke konsep tidur sebagai mati sementara. Persis, doa ini maknanya luar biasa. Ini bentuk penyerahan diri total, pasrah sepenuhnya ke Allah. Sesaat sebelum kita masuk ke kondisi mati sementara alias tidur, kita ngaku nih bahwa cuma karena izin Allah, dengan nyebut nama Allah, kita bisa mati, tidur, dan nanti hidup, bangun. Kita nggak punya kuasa apa-apa ya jadinya. Sama sekali nggak punya daya. Kita bergantung mutlak sama Sang Pencipta yang megang kuasa atas hidup dan mati. Jadi ngucapin doa ini bukan cuma ya sekedar baca qomat kamit gitu ya. Tapi cara kita secara sadar ngegasin lagi hubungan kita, hamba sama Tuhan, pas sebelum kesadaran kita hilang. Momen refleksi singkat, tapi dalam banget. Bener-bener dalam ya makna doa sesingkat itu, ngingetin kita siapa kita dan siapa Tuhan kita. Pas di momen rentan sebelum tidur. Terus pas bangunnya, kan ada pasangannya nih. Ada. Di hadis yang sama, dari Bukhari juga, nyatat doa waktu Nabi bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Nah, doa bangun tidur ini ngelengkapin siklusnya dengan sempurna. Ada 2 bagian penting di sini. Pertama, jelas ya, syukur. Alhamdulillah, puji Tuhan. Karena Allah udah ngidupin kita lagi setelah matiin kita dalam tidur. Nikmat terbesar ya, hidup lagi. Betul. Pengakuan atas nikmat kehidupan yang dikembaliin ke kita. Dikasih kesempatan baru. Kedua, dan ini nggak kalah penting, ada frasa wa ilaihi nusyur. Artinya, dan kepadanya lah kami akan dibangkitkan. Kata nusyur ini secara spesifik nunjuk ke peristiwa kebangkitan besar nanti di hari kiamat. Oh, jadi nggak cuma bangun tidur biasa ya? Bukan cuma itu. Jadi doa ini nggak cuma nyukurin kebangkitan kecil dari tidur tiap hari, tapi sekaligus jadi pengingat harian, bakal ada loh kebangkitan akbar di akhirat nanti. Wah, jadi tiap pagi pas baru melek itu kita langsung diingetin soal akhirat ya? Gitu? Bisa dibilang gitu. Ini kan jadi kayak semacam latihan atau pengingat mikro lah tiap hari tentang siklus yang lebih gede. Hidup, mati, terus bangkit lagi. Coba deh bayangin kalau kesadaran ini bener-bener nempel di kita. Pasti beda ya rasanya. Pengalaman tidur, bangun tidur yang tadinya biasa aja, jadi punya makna spiritual yang kaya banget. Ini nunjukin gimana Islam itu, cerdas banget ya. Pakai rutinitas harian paling dasar buat nanemin kesadaran akan hal-hal paling fundamental dalam iman. Ini bikin kita mikir juga sih, gimana pengalaman harian ini bisa jadi alarm spiritual kita. Bener banget ya. Jadi nggak ada momen yang sia-sia kalau kita paham maknanya. Oke, jadi tadi udah ada wudhu, terus posisi tidur miring ke kanan, doa sebelum sesudah tidur yang intinya soal hidup mati bangkit lagi. Ada lagi nggak sih amalan tambahan yang bagus dilakuin? Sumber kita kan menyebut Imam An-Nawawi juga ya? Iya, Imam An-Nawawi rahimahullah, salah satu ulama besar banget ya. Terkenal kan sama kitabnya Al-Adhkar, kumpulan zikir dan doa.
Nah, beliau itu ngerangkum beberapa amalan sunnah sebelum tidur. Selain yang udah kita bahas tadi, wudhu, tidur miring kanan, baca doa inti, itu beliau juga nyebutin anjuran buat baca beberapa ayat atau surat dari Al-Quran. Oh iya, apa aja tuh yang beliau sebutin? Berdasarkan hadis-hadis lain juga sih, Imam An-Nawawi nyaranin buat baca ayat kursi. Itu ayat ke-255 dari surat Al-Baqarah. Ayat kursi, oke. Terus, dianjurin juga baca 3 surat terakhir di Al-Quran. Surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, sama surat An-Nas. 3 kul ya sering disebutnya. Betul, 3 kul. Nabi Muhammad SAW sendiri diriwayatin biasa baca surat-surat ini sebelum tidur. Kadang sambil nyiupin ke telapak tangan, terus diusapin ke badan yang bisa dijangkau. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini surat-surat yang cukup familiar ya buat kebanyakan muslim. Apa kira-kira hikmahnya baca ini khusus sebelum tidur? Sumber kita emang nggak detailin hikmah per ayat ya, tapi secara umum aja nih, dalam tradisi Islam, ayat-ayat ini punya keutamaan yang wah, luar biasa. Ayat kursi itu kan dikenal ayat paling agung di Al-Quran ya, isinya tentang kebesaran, kekuasaan Allah, dan diyakini punya kekuatan perlindungan dari gangguan syaitan atau hal negatif lain. Makanya sering disebut ayat penjagaan. Oh, pantesan. Sementara itu, 3 kul tadi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu sering dijuluki Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwizat. Artinya? Surat perlindungan. Al-Ikhlas kan tentang murninya keesaan Allah. Al-Falaq, minta lindung dari kejahatan makhluk dan gelapnya malam. An-Nas, minta lindung dari bisikan jahat jin dan manusia. Jadi ngebacanya sebelum tidur itu kayak kita masang perisai spiritual ekstra gitu. Mohon perlindungan Allah secara aktif sebelum masuk kondisi nggak sadar. Oke, jadi ini kayak paket komplit persiapan spiritual sebelum tidur ya. Ada bersih-bersih diri, wudhu, niru nabi, posisi tidur, pasrah total, doa inti, plus benteng perlindungan tambahan, bacaan ayat surat. Lengkap banget ya ternyata. Lengkap, Masya Allah. Nah, setelah kita kupas semua ini dari makna tidur sebagai kematian kecil, terus anjuran wudhu, posisi tidur, doa-doa spesifik, sampai bacaan tambahan. Pertanyaan pentingnya nih. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Buat kita semua yang dengerin, terutama mungkin buat Anda yang lagi semangat belajar Islam. Gimana sih pemahaman soal adab tidur ini bisa ngasih warna baru gitu dalam melihat hidup sehari-hari? Kalau mau ditarik benang merahnya ya, intisarinya gini deh. Semua rangkaian praktek dan adab tidur ini nunjukin satu hal fundamental banget dalam Islam. Nggak ada tuh pemisahan kaku antara urusan dunia sama akhirat, antara aktivitas fisik sama kesadaran spiritual. Nyambung terus ya? Nyambung terus. Hal yang paling rutin, paling biasa kayak tidur aja, itu bisa diangkat derajatnya jadi sebuah ibadah. Jadi momen buat zikir, ingat Allah, jadi ajang buat ngelatih tawakal, pasrah diri. Ini bukan sekedar daftar boleh nggak boleh, tapi sebuah ya kerangka cara hidup buat jaga hati kita tetap nyambung sama Allah. Bahkan pas kita lagi nggak sadar. Tidur jadi bukan cuma ngilangin capek fisik, tapi berubah jadi momen buat refleksi, nyiapin jiwa, mohon perlindungan, sekaligus nanti ungkapan syukur pas bangun. Ini contoh nyata gimana Islam itu ngerangkul seluruh aspek hidup seorang muslim, diwarnai sama kesadaran akan hadirnya Tuhan. Penjelasan yang bagus banget. Jadi benar-benar nggak ada aspek hidup yang lepas gitu aja ya dari nilai spiritual kalau dalam Islam. Oke, mari kita rangkum sedikit deh poin-poin penting yang udah kita gali dari sumber-sumber Anda tadi. Pertama, konsep dasarnya, tidur itu kayak kematian kecil. Jiwa kita dipegang Allah. Dasarnya surat Az-Zumar ayat 42. Ini ngubah cara kita mandang tidur. Betul. Kedua, praktek persiapan fisik sekaligus spiritual, wudhu sebelum tidur, kayak mau sholat. Sama anjuran posisi tidur miring ke kanan, tangan kanan di bawah pipi. Ini statusnya sunnah, neladani Nabi, ada di hadis Tirmidzi, dikuatin Ibnu Qayyim juga. Ketiga, doa-doa kunci yang nyambung banget sama konsep kematian kecil tadi. Sebelum tidur, baca Allahumma bismika amutu wa ahya, pasrah total. Pas bangun, baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Isinya syukur, dihidupin lagi, plus pengingat kebangkitan akhirat, nusyur. Dua-duanya dari hadis Bukhari. Dan keempat,
Sebagai pelengkap nih, ada anjuran dari Imam An-Nawawi berdasarkan hadis lain juga buat baca ayat kursi sama Al-Muawwidhatain, 3 surat terakhir. Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, buat nambah benteng perlindungan spiritual sebelum kita lelap. Rangkaian yang utuh dan penuh makna ya, dari siap-siap tidur sampai bangun lagi. Keren banget. Mungkin ya, sebagai penutup, ada satu hal aja yang bisa jadi bahan renungan buat Anda. Kalau kita benar-benar nyadar nih bahwa tidur itu kematian kecil dan bangun itu kebangkitan mini yang kita alamin tiap hari. Tiap hari ya. Iya, setiap hari. Gimana ya kalau kesadaran ini meresap kuat banget di diri kita? Kira-kira gimana kesadaran akan siklus harian ini bisa ngubah cara Anda ngeliat, cara Anda memulai, dan cara Anda mengakhirin setiap hari Anda? Apa ini bisa bikin rasa syukur kita lebih dalam lagi? Atau mungkin bikin kita lebih siap, lebih sadar ngejalanin hidup sebagai latihan buat ngadepin kebangkitan yang sesungguhnya nanti? Pertanyaan reflektif yang bagus banget gitu. Sesuatu buat kita pikirin masing-masing ya. Oke deh, terima kasih banyak udah nyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang adab dan makna tidur dalam perspektif Islam. Semoga ada manfaatnya ya, dan bisa ngasih sudut pandang baru buat Anda dalam ngejalanin hari-hari. Sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.